Shalom, Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan, hari ini saya kembali lagi di Dusun Porot untuk melaporkan perkembangan dari renovasi gereja di Dusun Porot. Sebagaimana Bapak Ibu lihat di belakang saya, ini di depan saya, bukan di belakang. Bisa Bapak Ibu lihat bagaimana perkembangannya. Ini sudah Lepo Aci, hari ini kayaknya sudah selesai sih semuanya. Sudah bagus ya. Sampai ke belakang sudah semuanya, tinggal di cat. Yang kalau yang luarnya ini tinggal di cat aja. List plang sudah terpasang. Plafonnya yang masih kosong melompong. Nah, mari Bapak Ibu Saudara ikuti saya ke dalam supaya bisa melihat perkembangan di dalam. Saya juga beberapa hari ini tidak ke gunung karena ada pelayanan yang lain, dan baru sempat hari ini. Puji Tuhan, ini gereja sudah dibersihkan sama jemaat. Nah, kita bisa lihat ini Lepo Acinya sudah selesai kayaknya. Yang di sini yang harus dilepo aci dari atas juga sudah semua. Kita lihat ruang persiapan yang kemarin dipasang atapnya sama Bapak Tukang, puji Tuhan. Ini sudah jadi ya, sudah. Ini gelap karena belum pasang lampu di sini. Atapnya sudah terpasang, cuma plafonnya belum ada dan juga belum dicat. Keramiknya juga belum ada. Ini gereja sudah dibersihkan kemarin oleh bekas-bekas material, separohnya sudah dibersihkan, tapi yang di atas di tempat altar belum dibersihkan karena memang belum selesai pekerjaan sehingga belum dibereskan. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa lihat gedungnya jadi megah sekali dibandingkan yang dulu rendah ya, jadi megah sekali. Ini kebetulan Bapak Gembalanya juga ada di sini. Shalom Pak Elisa. Gimana nih Pak Elisa? Sejauh ini bagaimana? Sudah selesai Lepo Acinya? Lepo Acinya sudah. Tinggal ini masih plafon ya. Plafon. Nah, kita masih butuh yang utama nih saat ini. Kita tahap yang berikut ini kita masuk di tahap pembuatan plafon, dan kita masih sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian karena dana yang terkumpul masih belum mencukupi untuk kita pasang plafon. Gitu. Jadi kami masih butuh lagi dukungan Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa segera pasang plafon dan juga pasang nutup boven-bovennya itu dengan aluminium coating. Jadi kita nggak pakai UPVC, tapi kita pakai aluminium coating. Kemudian juga kita masih membutuhkan cat, juga keramik. Tapi ini tahap yang berikut. Yang tahap berikut yang harus kita lakukan adalah pemasangan plafon. Nah, ini yang kami masih butuh dukungan Bapak Ibu Saudara semua. Tanpa dukungan Bapak Ibu Saudara semua, ini tidak mungkin rampung. Jadi kami sangat membutuhkan dukungan Bapak Ibu Saudara semua supaya kita bisa menyelesaikan tanggung jawab kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita bangga sekali kalau gereja ini bisa jadi dan renovasinya bagus. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, karena di sini jemaat yang terus berkembang, bertambah jiwa, itu membuat saya juga sebagai hambanya senang sekali gitu untuk melakukan apa yang bisa saya kontribusi untuk perkembangan iman rohani anak-anak Tuhan di sini. Karena dulunya di sini semuanya mereka bukan orang Kristen, termasuk Bapak Gembala ini juga bukan orang Kristen. Tapi beliau bisa jadi seorang gembala di sini, seorang pendeta dan gembala di sini, dan jemaat yang terus berkembang itu luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan,
Gak mungkin ini terjadi. Dan bila saat ini mungkin Bapak Ibu sedang menonton video ini juga bukan kebetulan. Bapak Ibu tahu nggak? Saya percaya saat ini Bapak Ibu juga digerakkan Roh Kudus untuk memberkati jemaat di sini agar tempat ibadah mereka bisa segera selesai. Saya percaya Bapak Ibu yang digerakkan Tuhan bisa hubungi saya di 081 225 198 945 atau bisa langsung transfer di nomor rekening yang ada di bawah ini supaya nanti saya serahkan pada bendahara tim dan bisa dipakai untuk diserahkan ke Bapak Gembala juga untuk membayar tukang dan membeli material yang selanjutnya begitu. Ini gimana Pak sampai sejauh ini gimana ini perasaan gitu ya? Ya, puji Tuhan, saya sangat terharu. Bisa lebih dekat kali ya supaya. Sangat terharu dengan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Yes. Sehingga bangunan atau renovasi ini dapat berjalan sampai saat ini, sekalipun masih harus ada hal-hal yang kita butuhkan, tapi kami percaya kalau Tuhan yang sudah menolong sampai saat ini juga Tuhan yang bertanggung jawab menolong sampai selesainya. Yes. Tuhan Allah kita tuh Allah Bapa yang bertanggung jawab. Dia Bapa yang bertanggung jawab. Saya selalu bilang sama hamba-hamba Tuhan yang lain juga termasuk sama Pak Elisa. Saya percaya ketika saya diutus Allah Bapa kita ada berdiri di hadapanku. Dia yang buka jalan. Karena jujur untuk memulai pekerjaan ini saya nggak pegang 1 rupiah pun. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan kita bisa memulai dan sampai sejauh ini saya jujur saya bangga punya Tuhan yang luar biasa. Saya tidak salah menjadi orang Kristen, tidak salah saya dipilih. Saya senang sekali Bapak Ibu Saudara. Ternyata Tuhan punya rencana di balik semua perjalanan hidup saya. Ternyata Tuhan punya rencana. Saya ingat beberapa tahun yang lalu sebelum saya dipakai seperti sekarang. Waktu itu ada satu pastor dari Amerika yang datang di gereja kami dan Ibu Gembala saya telepon saya. Bu Linda kalau bisa sama noninya ke gereja ya jam 3 nanti 3 pagi. Ada apa mau doa pagi ya? Enggak, ini ada pastor dari Amerika, Pastor Paul dan istrinya Ibu Linda, Pastor Linda. Ini mereka mau doain hamba-hamba Tuhan di sini. Ayo datang yuk karena buatannya luar biasa. Terus saya ikut dan ketika saya didoakan, saya masih ingat kata-katanya. Dia bilang, engkau akan semakin tinggi dan semakin tinggi. Aku akan memakai engkau dan aku akan melengkapi engkau. Aku akan menjadikan engkau seorang pendoa yang efektif. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu saya nggak bisa berdoa. Bagaimana mungkin saya bisa berdoa? Lidah saya sudah terbiasa menghafal doa-doamu secara agamawi yang lama. Jadi saya tidak bisa berdoa lancar seperti orang Kristen. Lidah saya keluh. Tapi luar biasa Tuhan dan memang apa yang dinubuatkan itu terjadi dalam hidup saya. Tuhan ternyata punya rencana mau pakai saya. Saya lihat gedung ini bukan karena Nelinda. Tetapi karena Tuhan Allah kita yang luar biasa. Pertolongannya yang dahsyat. Saya tidak nyangka bisa jadi sebagus ini. Nanti kalau sudah pasang plafon lagi dan saya bisa bangga jadi alat Tuhan. Saya bangga jadi alat Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara juga tentunya bangga. Karena tanpa tangan Bapak Ibu dipakai Tuhan untuk memberkati sini. Saya tidak bisa melayani di sini seperti ini. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ada sinergi antara Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan juga bapak-bapak tukang di sini. Yang rata-rata mereka semuanya adalah jemaat di sini. Puji Tuhan bisa jadi seperti ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipakai Tuhan untuk memberkati gereja ini. Teruslah menjadi orang baik. Teruslah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena kita menabur Tuhan yang akan memberkati kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara. Sudah membantu sampai sejauh ini. Saya wajib melaporkan sama Bapak Ibu Saudara bagaimana perkembangan gereja ini. Megah sekali nanti kalau sudah pemasangan plafon.
luar biasa. Saya nggak nyangka sampai jadinya secantik ini nanti. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudara. Saya juga atas nama jemaat di sini mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung pelayanan kami di sini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.